juga terus berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat, termasuk juga masyarakat yang ingin perubahan. Dan kita tahu juga ada upaya-upaya memang tidak ingin koalisi perubahan ini terjadi. Sementara itu DPP Partai Golkar menyesalkan langkah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung berpendapat lain. Ia menyebut bukan Luhut yang mengincar kursi Ketua Umum Golkar, tapi Presiden Joko Widodo diam-diam mengincar posisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menghadapi tahun-tahun politik, maka kita akan membacakan berita untuk Indonesia Raya yang lebih ceria. Wah, Indonesia Raya yang lebih ceria. Siap, Bung Alfian. Terima kasih, kali ini ada berita agak geli sih baca beritanya Bung Alfian dari CNN Indonesia. Luhut klaim tak terlalu urus kisruh pergantian ketum Golkar. Tidak terlalu urus, tapi udah masuk TV sana sini bilang saya siap. Bagaimana respon awal ya Bung Alfian? Ya, kemarin dia bilang saya siap asal jangan ada perkelahian. Itu kan mau menang tapi nggak mau berjuang. Ya. Kong ya. Jadi Pak Luhut mau jadi ketua umum Partai Golkar, tapi dengan tidak dengan cara berantem dengan Pak Erlangga. Ya, tidak cara berantem. Jadi mau jadi ketua umum Partai Golkar. Ya kalau itu memang maunya mereka, ya saya ikut. Jadi prinsipnya mungkin dari saya, buat Golkar, saya ingin katakan Golkar ini adalah satu kelembagaan partai yang sudah matang. Yeah. Saya hanya berpesan semoga Golkar betul-betul mewaspadai adanya pencopet-pencopet dari tempat yang tak terduga. Itu istilah yang kemarin sempat dialamatkan kepada partai tertentu yang akan kecopetan, tapi sang copet telah impoten. Ya, Bung Alfian, tapi kan saya melihat rekam jejak Erlangga ya Bung Alfian. Jadi dia pernah ada kasus dengan salah satu perempuan, terus seolah itu hilang lagi betul Bung Alfian. Nah saya rasa ketika kasus itu hilang, oh dia masih dilindungi nih. Nah sekarang dia diperiksa oleh pokoknya terkait kasus beliau lah. Dan tiba-tiba ada rumor ada seolah-olah dari internal Golkar ingin ganti dong Erlangga dengan Luhut. Nah ini berarti kan ada pergeseran dari yang tadinya melindungi Erlangga rezim ini sekarang seperti lepas tangan. Nah mungkin Bung Alfian apa nih bacaan-bacaan dikitnya buat kita nih Bung Alfian? Ya yang jelas kalau menurut saya Golkar merupakan sebuah kelembagaan yang sudah tersistem. Katakanlah kalau Pak Erlangga dianggap memang melakukan kesalahan, apalagi memang kesalahan yang soal perempuan itu kan memang sangat viral ya, sangat viral. Kita nggak perlu ada yang merasa tersinggung, itu bukan urusan saya juga, bukan urusan Bung Kameramen, tapi itu viral. Ingin saya katakan enak banget ngalihin ketika ketua umumnya bermasalah lalu didorong ke Luhut. Nggak bisa gitu. Masih ada Pak Yusuf Kalla, masih ada Akbar Tanjung, masih ada Bang Bintang ya. Ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal ya, bukan Sri Bintang Pamungkas ya. Zainal Bintang kalau nggak salah. Nah, artinya Golkar masih punya banyak barikadenya. Jadi Luhut bukan boleh dibilang tidak signifikan. Ya, karena bagaimanapun Golkar itu 99% itu Muslim. Jadi kalau coba-coba Luhut masuk dan dia merebut dan menang, ya Golkar ditinggalkan pemilihnya. Saya kasih tahu buat pemirsa, orang-orang Sumatera Barat, orang-orang Sulsel, orang-orang yang di daerah-daerah Islam yang boleh dibilang 90% Muslim, mereka itu menggenggam Golkar untuk menghadapi kristenisasi. Biar tahu Bung Kameramen, saya dari dulu selama saya di P3, dengan teman-teman Golkar itu kita juga namanya politik kan. Politik itu kan siasat. Jadi perlu diketahui. Jadi kalau sampai Golkar ini diambil alih oleh yang kepengen tapi katanya nggak mau mikir, ya gimana kan ya? Tak mau mikir, tak ingin, tak terlalu ingin. Ya kemarin katanya mau ingin ya. Jadi prinsipnya gampang untuk dibahas, dibaca, bahwa Golkar harus tegar. Golkar jangan mengingkari sejarah. Golkar itu coba di Banten kenapa kuat? Karena pesantren yang namanya Haji Hasan Sohib juga begitu. Jadi daerah-daerah seluruh Indonesia itu Golkar tuh benteng dakwah Islam.
Saya terbuka, saya katakan Bang Akbar itu mantan Ketua Umum PBHMI. Nggak mungkin beliau mau menjadi pemimpin Golkar kalau dia tidak punya misi sebagai seorang yang punya akar NDI, NDP. Dia adalah Ketua Umum loh, PBHMI. Nggak mungkin. Dan yang jelas Golkar itu adalah milik orang-orang yang pernah punya semangat mengganyang PKI. Dulu kan namanya Sekber Golkar, Bung Kameramen, tahun 1964. Makanya kan nggak pernah mau dibilang Partai Golkar. Zaman Orde Baru itu nggak pernah dibilang Partai Golkar sebagai sebuah sikap politik agar terus bisa berkuasa sistematis. Dan Golkar sekarang telah jadi partai. Yang jelas Golkar itu nggak bisa sekarepe, nggak bisa semau loh gitu untuk ngambil-ngambil ya. Perhatian buat siapapun, untuk Golkar kata kuncinya, ingat, Anda serahkan kepada yang bukan Islam, yang bukan beragama Islam, yang tidak Islam, Golkar akan sampai di titik anti klimaks. Hati-hati. Betul Bung Alfian. Nah memang saya sering dengar ceramah Bung Alfian bahwa di beberapa titik memang ada basis-basis Golkar yang bagus ya Bung Alfian, yang masih walaupun Golkar bukan partai Islam secara konstitusi atau ada ART, tapi masih ada yang memang baik lah, bagus lah. Zaman Orde Baru nggak ada pilihan Bung Kameramen. Kalau semuanya bertentangan dengan Golkar, ruginya kebanyakan. Betul. Kan? Bung Alfian. Kemudian ada berita lain tentang Golkar ini. Bahlil pastikan Jokowi tak cawe-cawe urus partai Golkar. Nah, ini biasanya kebalikannya nih, Bung Alfian. Iya, betul. Nah, ini yang saya khawatirkan, Bung Alfian. Seperti P3 sudah hancur, PBB sudah hancur. Pokoknya saya melihat banyak partai-partai yang tiba-tiba mendukung Jokowi, tiba-tiba ya gitulah. Nah, mungkin Golkar kalau saya analisa sedikit sebagai netizen, Bung Alfian, dia belum terbuka mendukung Ganjar, yang mungkin ini yang diganggu, mungkin analisa saya. Saya nggak tahu sebetulnya bagaimana. Nah tapi Bung Alfian, kedepannya kalau akhirnya anggaplah misalkan Golkar itu diambil sama Luhut, Bung Alfian, berarti kan apakah ini persis dengan kasus usahanya Muldoko ingin mengkudeta Demokrat, Bung Alfian? Mungkin bedanya Muldoko belum hoki. Kalau Golkar kemungkinan besar lolos atau ganti ketua walaupun mungkin bukan Luhut juga. Bagaimana Bung Alfian? Ya yang jelas ya persis dan sadis. Dan buat Golkar saya pesankan buat teman-teman saya kan aktif di P3 35 tahunan juga. Saya minta kalian lawan itu. Ya, buat abang-abang saya yang saya kenal ya, agar bisa memperhatikan bahwa Golkar itu tempat berkumpulnya orang-orang yang cinta kepada negara dan pastinya cinta pada agama. Betul. Nah, jadi kembali kepada persoalan tadi bahwa belum adanya kepastian Ganjar sebagai orang yang dipilih oleh Golkar juga agak susah dibaca gitu Bung Kameramen. Karena kan Ganjar ini di apa namanya istilahnya di up-nya kan, di declare-nya kan oleh Bu Megawati. Untuk itu kepada seluruh barisan perubahan, ini barang akan kita lihat dengan senyum-senyum sambil merapikan, mengkompakkan dan memohon pertolongan Allah, karena tangan-tangan cawe-cawe dari oligarki, Bintang David, Bintang Merah Palu Arit, dan kelompok-kelompok Syiah dan lain-lain, mereka terus melakukan penguatan barisan mereka yang sebetulnya haba'am masturo. Mereka bagaikan buih di lautan. Ya, Bung Alfian, menarik memang. Karena di beberapa ceramah Bung Alfian juga Bung Alfian sering sampaikan, kenapa kita harus risau dengan banyaknya partai Islam? Toh Nasdem Golkar, Gerindra Golkar, Golkar ya Golkar, Hanura Golkar. Nah berarti kan mungkin Bung Alfian, Golkar juga masih ada kesepahaman atau kesetujuan dengan apa yang dipilih oleh Nasdem hari ini, Bung Alfian. Nah tapi mungkin dia dengan situasi politik atau dengan koalisi, dia serba tidak enak, Bung Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, Demokrat, P3, kemudian target lainnya adalah Golkar. Apa pesan Bung Alfian untuk semua partai Islam lah minimal, kemudian partai yang berbasis Islam, kemudian partai yang nasionalis tapi anti PKI, agar mereka menjaga partai Bung Alfian jangan sampai menjadi target operasi pencaplokan atau kudeta selanjutnya, Bung Alfian? Ya, yang jelas cerdas sekali ya pembacaan Bung Kameramen. Golkar tuh chemistry-nya jelas ke kelompoknya Anies. Beneran. Karena bagaimanapun Anies itu kan kader HMI. Iya. Udahlah, saya pikir buat seluruh masyarakat Indonesia harus paham Golkar itu sebenarnya adalah benteng perjuangan umat ketika
kita tidak bisa mengekspresikan secara ideal. Jadi Golkar itu adalah tempat berkumpulnya para ulama-ulama dan para pejuang-pejuang yang sebenarnya mereka sedikit merugikan diri sendiri, tetapi tidak memberikan peluang kepada orang-orang komunis, orang-orang salib, orang-orang yang lain. Itu jadi catatan buat semua masyarakat. Nah, yang lainnya adalah sebagai kata-kata penutup bahwa Golkar tidak perlu berpikir pusing-pusing. Segera bergabung saja dengan Anies Baswedan sehingga Anies bisa punya tiket. Nah, pembicaraan dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok oligarki dan kelompok-kelompok yang suka ngacak-ngacak ya, biar mereka muntah darah ya, karena mereka sendiri sebetulnya udah was-was. Maka dari itu dibutuhkan analisis SWOT politik yang paten, dibutuhkan kemampuan kerja-kerja regulasi di internal, dibutuhkan kemampuan untuk membuktikan bahwa kampanye-kampanye yang disampaikan nanti oleh Pak Anies Baswedan sebagai komandan perubahan, bahwa perubahan yang kita lakukan memberikan kebaikan dan perbaikan baik kepada orang yang mendukung Anda, kaum muslimin, maupun orang yang tidak mendukung. Karena pemimpin itu dia memang perlu merebut posisi kepemimpinan. Kalau kepemimpinan dalam tangannya, semuanya harus mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang sering dipidatokan oleh Pak Anies Baswedan. Sampai jumpa dengan Presiden baru, perubahan, Indonesia berdaulat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.